Oke, kita ngomongin soal strategi, kontrol, dan Anda. Yap, Anda sebagai pemimpin. Gimana caranya menyeimbangkan dua hal ini? Nah, ini dia nih, inti dari tantangan manajemen. Yuk kita kupas tuntas gimana caranya nemuin formula yang pas. Coba deh, bayangin sejenak. Posisi Anda sekarang CEO. Di depan Anda ada dua pilihan. Mau jadi bos yang pakai genggaman besi, kontrol semua detail sekecil apapun, atau kasih kebebasan total ke tim Anda. Biarin mereka berkreasi. Ini kan pertanyaan paling mendasar soal kepemimpinan, ya nggak? Tapi gimana kalau saya bilang, pertanyaan tadi itu sebenarnya jebakan. Soalnya, jawaban yang benar itu, ya nggak ada satupun jawaban yang benar. Ini tuh bukan pilihan hitam atau putih, sama sekali bukan. Oke, nah disinilah kita masuk ke konsep utamanya, teori kontingensi. Kedengarannya mungkin agak ribet, tapi idenya sebetulnya simpel banget. Tapi kuat dampaknya. Intinya gini, sistem kontrol manajemen terbaik itu bukan yang paling sempurna di atas kertas, bukan. Tapi yang paling pas buat situasi unik perusahaan Anda. Kata kuncinya, pas. Jadi gimana cara kerjanya? Gampang. Teori kontingensi ini ngajak kita buat ngelihat berbagai faktor. Ada yang dari dalam, kayak strategi perusahaan kita. Ada juga yang dari luar, misalnya kondisi pasar atau persaingan. Nah, dua hal ini, internal dan eksternal, saling tarik-menarik dan membentuk sistem kontrol yang ideal. Jadi ini semua soal adaptasi. Itu kuncinya. Oke, sekarang biar lebih kebayang, yuk kita lihat gimana teori ini jalan di level paling atas. Kita mulai dari gambaran gedenya dulu ya, yaitu spektrum strategi perusahaan. Coba bayangin, ada dua kutub yang beda banget. Di satu sisi, ada perusahaan yang kita sebut industri tunggal. Mereka ini super fokus, cuma ngerjain satu hal aja. Nah, di sisi lain yang berlawanan, ada konglomerat tidak berhubungan. Ini perusahaan yang bisnisnya macam-macam, nyebar kemana-mana, dan seringkali nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali. Bener-bener kayak langit dan bumi. Nah, perbedaan strategi yang kayak langit dan bumi ini ternyata efeknya kemana-mana loh. Perusahaan yang fokus tadi, yang industri tunggal, karena mereka fokus, biasanya strukturnya itu terpusat. Semua keputusan ada di atas. Kulturnya juga jadi kuat banget. Sebaliknya, konglomerat yang bisnisnya gado-gado, mereka lebih cocok pakai struktur desentralisasi. Artinya, tiap unit bisnis punya wewenang sendiri buat ambil keputusan. Akibatnya, kultur perusahaan secara keseluruhan jadi, ya lebih cair atau bahkan lebih lemah. Beda banget kan? Jadi, takeaway-nya apa? Ini dia poin pentingnya. Makin beragam bisnis sebuah perusahaan, makin besar juga otonomi atau kebebasan yang dipegang manajer-manajer di bawah. Simpelnya, strategi perusahaan Anda itu yang nentuin seberapa kencang tali kontrol dari pusat dan seberapa panjang tali kebebasan yang dikasih ke tim di lapangan. Oke, tadi kita udah lihat dari kacamata helikopter ya, level perusahaan. Sekarang yuk kita turun sedikit, kita intip level unit bisnis di dalam satu perusahaan yang sama. Gimana sih strategi di level ini nentuin cara kontrolnya? Pertama, kita punya misi yang namanya membangun atau build. Tujuannya satu, ngegedein pangsa pasar. Pokoknya fokusnya ke pertumbuhan jangka panjang. Soal untung sekarang, nanti dulu. Makanya mereka berani banting harga, jor-joran di riset. Pokoknya gaspol buat pengembangan pasar. Lingkungannya jelas penuh ketidakpastian. Nah, kebalikannya persis. Ada misi memanen atau harvest. Kalau ini tujuannya beda 180 derajat. Dapetin untung sebesar-besarnya, secepat-cepatnya. Fokus utamanya udah bukan lagi pertumbuhan, tapi efisiensi dan ngontrol biaya. Lingkungannya juga jauh lebih adem, lebih stabil, dan gampang diprediksi. Misi yang beda, ini ya jelas butuh sistem kontrol yang beda juga, nggak bisa disamain. Di unit yang lagi membangun, anggaran itu lebih fleksibel, bonus buat manajernya juga lebih subjektif, dilihat dari progres jangka panjangnya. Nah, sebaliknya, di unit yang lagi memanen, wah, tekanan buat ngejar target anggaran itu kenceng banget. Bonusnya pakai rumus pasti, dihitung dari profit jangka pendek. Bener-bener kayak dua dunia yang berbeda, padahal di bawah satu atap perusahaan yang sama. Oke, kita udah bahas strategi level korporat, udah bahas juga strategi level unit bisnis. Sekarang, kita masuk ke filter terakhir. Ini sering banget dilupain, padahal krusial banget. Apa itu? Sentuhan pribadi dari sang pemimpin. Gaya kepemimpinan itu ngaruh banget loh ke cara kerja kontrol di perusahaan. Ada tipe pemimpin yang senengnya pakai kontrol personal. Maksudnya, mereka lebih suka ngobrol langsung, diskusi informal, sering turun ke lapangan. Tapi ada juga tipe sebaliknya, yang lebih nyaman dengan kontrol impersonal. Mereka ini ngandelin laporan formal, data, angka, dan dokumen resmi buat ngambil keputusan. Dan pilihan gaya tadi itu, ya datangnya dari kepribadian si pemimpin itu sendiri. Coba dipikirin.
Dia itu tipe yang berani ambil risiko atau yang main aman? Fokusnya ke prosesnya atau yang penting hasilnya? Orangnya analitis banget atau lebih suka coba aja dulu? Nah, semua campuran sifat ini pada akhirnya ikut ngebentuk sistem kontrol yang berjalan di organisasi itu. Jadi, apa nih benang merah dari semua obrolan kita? Intinya, cuma satu kata, keselarasan, alignment. Sistem kontrol yang paling efektif itu bukan yang paling ketat, bukan juga yang paling bebas, tapi sistem yang paling selaras. Selaras sama apa? Ya sama strategi perusahaan, sama misi tiap unit bisnisnya, bahkan selaras juga sama gaya pribadi para pemimpinnya. Semuanya harus nyambung. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba sekarang lihat ke perusahaan atau tim Anda sendiri. Tanyakan ini, apakah cara kita ngelola tim udah selaras sama strategi yang lagi kita kejar? Udah nyambung sama tujuan yang mau kita capai? Coba deh jawab jujur. Jawabannya bisa jadi bakal bikin Anda kaget.